Perkenalkan, nama saya Jeremy Tumur Mamompar. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data menggunakan praktikum Power BI. Jadi, yang pertama itu adalah tampilan reporting data-data pada Power BI. Di sini saya sudah buat beberapa tampilan visualisasi data. Di sini ada menggunakan bar chart, pie chart, kemudian di sini ada kolom chart, dan yang satu lagi saya buat dengan slicer. Jadi di sini pada pada menu visualisasi yang page pertama ini, di sini pada bar chart ini, di sini saya menampilkan handphone dan juga jumlah dari, ini ada tabelnya, jumlah dari revenue per poundnya. Kemudian ini juga kota dan juga revenue per pound. Kemudian di sini juga tanggal dan juga cost per poundnya itu. Kemudian di sini juga ada menu tampilan tampilan dari si handphone ini, yang dimana ini adalah bisa bisa filter. Jadi misalnya di sini ada beberapa beberapa visualisasi. Misalnya di sini saya memilih LG, maka semua yang ada field handphone yang berjenis LG ini, karena di dalam tabel LG ini di dalam tabel handphone ini ada kolom LG, maka semua bakalan terpilih seperti ini. Kemudian untuk visualisasi selanjutnya adalah kalkulasi kolom. Ini hasil dari kalkulasi kolom ini. Saya ke menu table view. Kemudian di sini memang sudah saya input beberapa dataset, yang dimana itu di inputnya itu berasal dari get data sini. Kemudian di sini ada ada beberapa cara ada beberapa cara untuk menginput data. Jadi tidak dari misalnya dari Excel saja, tapi di sini juga bisa menggunakan folder, bisa juga menggunakan SQL, Access, dan beberapa lainnya. Oke, untuk kalkulasi kolom ini saya sudah membuat hasilnya itu di dalam tabel penjualan, kalkulasi kolom. Itu saya buat hasilnya di revenue-nya ini tadi, yang sudah tadi ditampilkan visualisasinya. Jadi di sini ada kolom namanya total revenue, yang dimana hasilnya itu dihasilkan oleh tabel penjualan. Di sini ada beberapa macam tabel yang sudah saya input. Di sini ada tabel penjualan, kolom unit dikali dengan tabel penjualan, kolom revenue poundnya ini. Kemudian hasilnya akan terjadi seperti ini. Itu untuk calculate. Selanjutnya relation table. Di sini
Di sini cara pengimportannya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian ini relasi. Jadi untuk relasinya itu di model view. Di sini saya beri contoh karena di sini sudah saya mempunyai banyak tabel. Saya memberi contoh tabel penjualan dan tabel kota. Di sini caranya di sini kode ini ditaruh di kota di 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 kolom kota tabel penjualan maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian di sini di dalam tabel kota ada juga yang namanya kolom kota. Kemudian untuk selanjutnya ini karena sudah saya relasikan maka hasilnya seperti ini. Jika belum dia akan terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke table view lagi. Tadi untuk relasi itu saya buatnya di kolom nama kota, tabel penjualan. Di sini cara merelasikannya di sini ketik saja nama kolom yang ingin dibuat. Ini saya buat dengan kolom namanya itu nama kota, kemudian direlasikan antara di sini bukan antara tapi di sini relasi tabel kota dengan kolom kota. Jadi karena di sini di tabel kota itu ada kolom kota, maka terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya itu, nah untuk visualisasinya saya tampilkan di report view yang page kedua. Oke, di sini saya sudah hasilnya itu di sini yang menjadi aksis X-nya itu adalah si nama kota hasil dari relasinya itu. Yang dimana di sini menjadi Jakarta, Medan, Surabaya, nama kota. Kemudian di sini ada total cost axis sebagai total cost-nya perbandingan. Kemudian di sini ada legend-nya itu adalah legend kota. Selanjutnya filter report atau filter report ini seperti yang tadi sudah dibuat di page 1. Di sini ada di sini ada slicer. Di sini bisa di filter. Misalnya di sini ada beberapa visualisasi yang menggunakan pie chart ataupun kolom chart ataupun bar chart. Di sini yang di dalam fieldnya itu handphone. Misalnya di sini ada LG V50 atau Nokia 9, maka field yang berisikan Nokia 9 pun akan terbentuk, akan muncul dari filter ini. Selanjutnya, nah ini untuk multifile-nya ini caranya tadi yang di get data ini ada folder, jadi folder itu bisa mengimport banyak data, contohnya di dalam satu folder itu ada lebih dari satu file Microsoft Excel yang berisikan data-data. Contohnya seperti itu. Kemudian, nah ini untuk pemilihan foldernya. Nah, ini di sini lebih dari contohnya itu nih saya sudah buat lebih dari satu lebih dari satu file Excel, maka di sini misalnya ada dua, maka muncul seperti ini. Kemudian di combine transform data.
Nah, di sini akan muncul beberapa beberapa filenya, beberapa isi dari tabelnya itu. Kemudian selanjutnya ini bisa dimunculkan hasilnya seperti ini. Ini ada di page ketiga saya buat. Jadi di sini ada beberapa pohon kecamatan by kolom nama kabupaten atau kota. Hasilnya seperti ini berdasarkan hasil yang telah dibuat ini, aksisnya itu adalah nama kabupaten atau kota, kemudian ini jumlah kecamatannya. Selanjutnya append. Di sini untuk appendnya itu sendiri, misalnya kita ingin menambahkan satu file file lagi di dalam sini, itu bisa di append, menambahkan kolom di dalam table yang sudah ada. Contohnya di sini saya ambil contohnya itu di sini untuk append itu sendiri. Misalnya, nah di sini misalnya ada ada satu data, satu table ingin ingin di table tersebut ingin ditambahkan di table yang satunya. Contohnya seperti ini. Kita ke home, kemudian transform data. Di sini hasilnya sama. Di sini misalnya ada satu 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 table ingin dikombin di dalam table yang satunya. Nah, di sini dipilih table dua table. Nah, ini hasilnya. Hasil sudah di-append dan di sini hasil sebelum di-append. Jadi di sini hasil sebelum di-append ini contohnya itu di sini ada tahun 2013 dan 2014. Sesudah di-append hasilnya itu saya hasilnya itu bertambah satu. Jadi di sini saya mencontohkan saya mengambil data dari internet. Jadi di sini by tahun saya pertama itu untuk yang di dalam fo- folder itu. Jadi ada tahun 2013 dan 2014. Kemudian untuk append-nya itu saya tambahkan tahun 2015. Jadi jumlahnya itu seperti ini, seperti yang ada di page yang saya tambahkan di eh, page keempat. Contoh hasilnya seperti ini. Append itu jadi yang awalnya saya hanya menambahkan 2013-2014 di dalam satu folder. Di sini saya tambahkan tahun 2015. Kemudian selanjutnya itu grouping. Untuk groupingnya sendiri saya set di kota. Jadi di dalam kota ini isinya itu saya inisiasikan dengan cara membuatnya itu mudah saja. Ini dengan klik kanan di sini, kemudian new group. Karena saya sudah jadi hasilnya seperti ini untuk grouping. Saya saya edit saja, edit group untuk melihat hasilnya. Jadi di sini ada beberapa value yang tadinya ada di sebelah kiri. Saya menambahkan groupingnya itu berdasarkan berdasarkan wilayah. Jadi di sini, oh maaf ini Jawa Barat. Jadi per daerah ini saya bagi berdasarkan
kot- kotanya ya. Jadi misalnya per provinsi, di sini ada DKI Jakarta, provinsinya Jakarta, kemudian di Jawa Barat itu ada Bandung dan Surabaya, kemudian di Sulawesi Selatan di situ ada Makassar, kemudian di Sumatera Utara ada Medan. Jadi di sini saya kelompokkan itu berdasarkan provinsi, provinsi daerah. Oke, hasilnya maka saya coba untuk hasilnya itu saya coba di page 5. Oke, ini hasilnya. Jadi Jawa Barat, ini saya mengambil antara kotak grup itu dengan jumlah handphonenya. Jadi karena tadi awalnya itu ada 5, saya mengelompokkannya itu berdasarkan provinsi, hasilnya maka seperti ini. Kota berdasarkan provinsi. Jadi saya grup lah kota itu berdasarkan provinsi. Hasilnya seperti ini. Dan kemudian untuk hak perbandingan eksisnya itu saya menggunakan kolom komponennya ini di dalam tabel penjualan. Dalam tabel penjualan di kolom handphone. Drill down. Oke, untuk drill down, saya kembali ke page pertama. Untuk drill down itu sendiri, ini sudah menjadi hasil drill down-nya, kemudian saya drill up. Sini saya untuk drill untuk di sini saya menggunakan kolom chart. Kolom chart ini saya menginisiasikan antara tanggal dengan cost per poundnya itu. Jadi di sini ada kalau kita di drill apa lagi, di sini ada yang namanya tahun dan juga cost per poundnya itu. Jadi ada tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian hasil dari drill down-nya itu akan akan menurun menjadi oke, untuk drill down itu sendiri saya coba untuk memilih salah satu tahun. Nah, ini di tahun 2019 ada KTR 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya coba saya turun lagi. Misalnya saya ke KTR kedua, hasilnya seperti ini. Di sini ada April, Mei, Juni, Juli. Ada April, Mei, Juni pada tahun 2019. Oke, kita drill up lagi. Jadi untuk kemudian ketiga, jadi KTR ini dibagi menjadi 4 karena satu tahun itu ada 12 bulan, jadi dibagi 3, 3, 3, 3. Ketika di drill down, maka hasilnya seperti ini. Untuk KTR pertama itu 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret. Kemudian selanjutnya yang kedua itu April, Mei, Juni. KTR 3 itu bulan selanjutnya Juli, Agustus, September, dan yang terakhir itu KTR 4 itu Oktober, November, dan Desember. Oke, selanjutnya itu adalah measure. Ini cara pembuatannya, measure. Oke. Jadi untuk measure ini saya mengkalkulasi jumlah penjualan pada tabel penjualan pada kolom unit, kemudian sampel of last year. Di sini ada tabel penjualan dengan kolom tanggal. Maka hasilnya itu ada di page 6.
Jadi setelah di measure itu di set di dalam sini total unit sama dengan ini, dikalkulasi hasilnya seperti ini, hasil dari measure-nya itu. Jadi di sini ada kalkulasi jumlah jumlah penjualan kolom unit dan juga di sini ada periode terakhir, last period pada tahun terakhir, kolom penjualan dan tanggal. Di sini saya hanya menampilkan ini, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, nah ini untuk memproses dengan multiple sheet. Di sini contohnya ada pounds data, sales data ini sudah saya ganti, sudah saya import di dalam sini pounds data. Kemudian untuk sales data ini sudah saya ganti dengan namanya table sales. Kemudian terakhir itu sheet 1 itu saya sudah ganti ke nama dalam kota. Oke, selanjutnya ini ada beberapa cara. Di sini ada cara untuk split data. Jadi di dalam ini juga bisa split data by delimenter. Jadi di sini misalnya ada Samsung Galaxy A10 di kolom ketujuh, di baris ketujuh, maka hasilnya seperti ini. Bedanya apa? Jadi misalnya di sini ada beberapa kata, dia akan split kolomnya itu, dia harus left most delimenter, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi dia memisahkan, contohnya itu memisahkan LG dengan GB. Contohnya seperti itu. Yang tadinya menyatu atau enggak di sini ada kalau yang Nokia 9 di di kolom kelima seperti ini, antara Nokia di sini tipenya tipe 9 di kolom kelima. Itu cara untuk split data. Jadi misalnya ada dua kalimat itu untuk memisahkan kalimat itu. Nah, hasilnya seperti ini, diganti yang tadinya nama itu handphone 1 dan handphone 2 itu diganti seperti ini. Jadi dia memisahkan antara LG dengan G8. Contohnya itu ada di kolom handphone ini. LG G8 di sini di yang tadi setelah di copy di kolom handphone ini diduplikat, kemudian dipisahkan antara merek dan tipe dengan split data, split kolom ini untuk memisahkan antara kalimat satu dengan kalimat dua. Oke, selanjutnya adalah multiple sheet. Di sini contohnya saya untuk profit, saya eh, membuat kolom profit yaitu antara revenue per pound, kolom revenue per pound dikurangin cost per pound. Nah, hasilnya ini profit per unit ini ada di kolom, ada di table ini ada di kolom pounds data profit per unit. Nah, di sini hasil darinya hasil isinya seperti ini. Kolom yang telah dibuat revenue per unit dikurang cost per pound. Ini hasilnya. Selanjutnya selanjutnya itu adalah merge. Untuk merge hasil dari beberapa hasil dari kolom dengan tabel berbeda. Di sini contohnya ada pounds data,
table Pons Data dengan table Sales. Nah, di sini yang akan saya merge atau saya gabungkan adalah ini, kemudian di OK. Nah, di sini hasil dari Pons datanya itu akan masuk ke dalam Power BI. Oke. Di sini ada di kolom sales. Di sini saya buka dulu table salesnya. Dia ada di kolom Pons Data handphone. Nah, di sini ada hasil dari merge dua table yang dimana hasil merge-nya itu akan seperti ini. Ini tidak saya rubah namanya karena untuk memahami hasil dari merge-nya itu, tapi bisa juga dirubah jika ingin dirubah. Selanjutnya, kemudian ini untuk spons data ini juga hasil dari merge antara di sini antara dua table untuk memilih kolom mana saja yang ingin di merge. Oke. Nah, ini seperti yang tadi hasil merge-nya sama sama dengan yang tadi. Selanjutnya adalah matrix table. Itu ada saya buat oh, di page 7. Oke. Jadi hasil dari matrix table-nya ini cara membuatnya itu cukup mudah. Di sini ada yang namanya matrix, tinggal ditaruh saja. Di sini saya hasilnya itu rows-nya itu adalah kolom produk, kemudian kolomnya itu adalah merek. Value-nya, value-nya itu adalah unitnya itu. Jadi masing-masing tiap produk itu dilihat jumlah unitnya itu berapa dan totalnya berapa. Seperti itu. Kemudian untuk SQL, di sini import SQL juga bisa. Di sini servernya itu localhost. Di sini saya sudah membuat di sini phpMyAdmin localhost penjualan di input sesuai dengan nama. Kemudian baru untuk pertama kali, jika baru pertama kali di sini diminta untuk menyesuaikan ya. Di sini username-nya root karena memang defaultnya itu pada localhost itu root, maka di input saja, kemudian di connect. Di sini dia meminta NC type di OK. Oke, selanjutnya adalah line chart. Tapi sebelum ke line chart, saya ingin menampilkan di sini hasil dari SQL-nya itu. Oke, saya coba saja SQL. SQL-nya yang MySQL. MySQL. Selanjutnya saya isikan sama sesuai dengan yang di sini. Localhost. Servernya itu localhost. Localhost itu dari sini. Kemudian untuk database-nya itu sesuaikan nama database yang ada, penjualan. Oke. Karena saya sudah itu, maka tidak perlu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tinggal dipilih apa saja yang mau ditampilkan, yang mau diimport datasetnya itu ke dalam
ke dalam Power BI. Contohnya seperti itu, kemudian di load. Contohnya penjualan barang saja, saya load. Nanti dia akan ada sebelah sini. Nah, lagi di load. Oke, karena nah, saya tunggu saja. Untuk selanjutnya itu adalah line chart. Ini saya cancel saja karena kurang lebih sama. Nah, di sini ada di sini adalah hasil dari im- import data menggunakan MySQL pada tabel penjualan barang. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut saja. Selanjutnya adalah line chart. Line chart. Di sini saya menampilkan hasil dari nama kota dengan unitnya. Kemudian di sini saya menggunakan line chart yang ini akan muncul seperti ini hasilnya. Sekian hasil yang dapat saya presentasikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.